Hujan malam itu turun tanpa jeda, mengetuk atap rumah Raka bagaikan jari-jari gelisah. Suaranya begitu deras hingga mengaburkan bunyi lain yang mungkin ada di luar. Tapi di sela gemuruhnya, Raka mendengar sesuatu yang berbeda. Suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Awalnya, ia mengira itu hanya ranting atau kerikil terbawa angin. Namun ketukan itu teratur. 3 kali pendek, 1 kali panjang. Ia mendekat dengan hati-hati dan mengintip dari balik tirai. Tidak ada siapapun di luar, hanya hujan. Ketika ia kembali ke tempat tidur, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini dari pintu depan. Suaranya sama. Raka menahan nafas, membiarkan bunyi hujan menenggelamkan rasa takutnya. Ia menunggu hingga suara itu berhenti, lalu mencoba tidur. Namun tengah malam, ia terbangun oleh percikan air. Lantai kamarnya basah, seakan ada yang membawa hujan masuk dari luar. Jejak basah itu membentuk pola menuju lemari. Hatinya menegang, tapi ketika ia membuka lemari, tidak ada apa-apa di dalamnya, hanya pakaian yang lembab dan dingin. Hujan terus turun hingga hari berikutnya. Raka memperhatikan bahwa tidak ada tetangga keluar rumah, tidak ada suara mobil, tidak ada langkah kaki, seolah seluruh kota bersembunyi dari hujan, tapi ia tidak tahu alasannya. Ketika malam kedua datang, ketukan itu muncul lagi. Kali ini dari dalam rumah, dari arah dapur. Raka perlahan berjalan ke sana, air menetes dari langit-langit meski tidak ada kebocoran. Ketika ia menyalakan lampu, ia melihat genangan air membentuk siluet seseorang. Siluet itu bergerak pelan, seakan mencoba berjalan, tapi terus mencair menjadi air di lantai. Setiap langkahnya membuat suara ketukan yang sama dengan malam pertama. Raka terpaku, tak tahu apakah ia harus kabur atau bertanya. Siluet itu mendekatinya dan berhenti hanya sejengkal di depan kaki Raka. Dari bentuk yang samar itu muncul suara, bukan melalui udara, tapi melalui gemericik air. Buka pintunya. Tanpa menunggu jawaban, siluet itu mencair sepenuhnya dan menghilang. Dengan tangan gemetar, Raka membuka pintu belakang rumah. Hujan menyambutnya, namun tidak ada halaman, tidak ada pohon, tidak ada pagar. Yang ada hanya hujan, jatuh ke suatu ruang kosong yang tak berakhir. Dari kejauhan, terdengar ratusan ketukan seperti pada jendela dan pintunya semalam. Keesokan paginya, hujan berhenti. Rumah Raka sunyi dan kering. Semua barang ada pada tempatnya, kecuali satu hal. Pintu belakang tidak pernah ditemukan lagi. Yang ada hanya dinding mulus tanpa bekas. Orang-orang di kota mengira Raka pindah begitu saja. Mereka hanya lupa bahwa selama musim hujan, pintu selalu ditemukan terakhir dan pemilik rumah tidak pernah ditemukan sama sekali.